Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang posisi NGO dalam hubungan internasional. Ini menjadi perdebatan yang sangat menarik dan menjadi isu yang sangat penting akhir-akhir ini, sehubungan dengan munculnya satu gelombang baru transnasionalisme yang ditopang dan digerakkan oleh masyarakat sipil internasional. Jadi NGO merupakan salah satu elemen penting di dalam masyarakat sipil internasional. Hari ini kita akan membahas sebetulnya bagaimana posisi NGO di dalam hubungan internasional dan apa pula signifikansinya sehingga kita harus memahaminya, dan bagaimana international relation menempatkan NGO sebagai new influential actors in international relation. Sebelumnya, ini adalah bentuk pengakuan terhadap NGO yang disampaikan oleh mantan Sekjen PBB Boutros Ghali. Ghali mengatakan bahwa NGO merupakan elemen penting yang merepresentasikan dunia modern. Partisipasi kalangan ini dalam hubungan internasional disebut Ghali telah menggaransi dan memberikan legitimasi politik yang sangat penting. Dengan cara pandang seperti ini, maka kita tidak bisa lagi menempatkan NGO secara periferal. Kita harus menempatkan NGO sebagai aktor yang bisa melakukan kontribusi, melakukan kritik, dan juga merancang berbagai order dalam hubungan internasional. Setidaknya ada dua arus besar mengapa NGO muncul. Kita harus melihatnya dalam dua konteks besar. Yang pertama adalah munculnya NGO tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang pertama, yaitu fenomena globalisasi. Sementara pada level domestik, NGO juga didorong oleh fenomena yang kedua, yaitu fenomena pembangunan atau development. Jadi globalization itu adalah faktor eksternal yang memicu pertumbuhan dan konstruksi tentang NGO. Dari level internal ada isu pembangunan yang juga sangat bisa dimainkan dan membuat NGO itu lahir dengan banyak cara dan berbagai operasi dan mekanisme. Berikutnya, mari kita lihat di mana dalam arus globalisasi NGO harus kita tempatkan. Seperti saya sudah bilang di awal tadi, bahwa selama ini international relation atau hubungan internasional hanya mengenali dua arus besar dalam yang menggerakkan globalisasi ya. Yang pertama disebut state transnationalism atau transnasionalisme negara. Yang kedua market transnationalism atau transnasionalisme pasar. Nah, padahal sebetulnya ya mungkin 10 tahun terakhir ini ada fenomena transnasionalisme ketiga, yaitu yang disebut social atau society transnationalism. Jadi hubungan internasional hari ini ditandai oleh tiga arus besar, yaitu state transnationalism yang menempatkan negara sebagai aktor, market transnationalism yang menempatkan MNC, TNC sebagai aktor, dan ada ternyata aktor ketiga yang menjembatani atau menginterupsi keduanya, yaitu social transnationalism yang elemen pentingnya adalah NGO. Mengapa NGO datang dalam semangat globalisasi itu? Kemudian ada kisah-kisah sedih, cerita-cerita tragis dalam isu pembangunan. Inilah dia beberapa hal yang mungkin luput dari perhatian tentang isu pembangunan yang banyak dikerjakan, yang banyak disuarakan oleh NGO. Sekurang-kurangnya ada 5 tragedi of development yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil untuk memberikan warna, untuk memberikan cara pandang baru dalam memahami pembangunan maupun globalisasi. Pembangunan di satu sisi memang memberikan banyak janji, tapi di sisi lain ada tragedi. Tragedi yang pertama pembangunan
disebut jobless situation. Jobless situation di sini adalah sebetulnya dunia ini makin ke sini makin menyempitkan tenaga kerja karena proses pekerjaan digantikan oleh mesin. Kita mengenal artificial intelligence yang menggantikan buruh-buruh sehingga masyarakat berpendidikan pun sekarang terancam pekerjaannya. Itu adalah jobless situation. Yang kedua, ruthless situation. Ruthless situation ini adalah semacam bahwa pembangunan ini makin kejam bagi semua orang. Ruthless itu kurang lebih kurang lebih semacam kejam ya, suatu lingkungan yang kejam. Yang mau tidak mau orang itu harus survival of the fittest, saling sikut satu sama lain untuk memperebutkan kesempatan yang makin kecil. Fenomena pembangunan yang ketiga disebut ruthless situation. Ruthless situation artinya pembangunan itu makin lama makin elitis dan tidak mengakar. Yang dapat kesempatan 4L kata anak muda sekarang, lu lagi. Ruthless itu elitis, pembangunan dikuasai oleh pemegang kekuasaan politik, oleh pemilik korporasi besar, sehingga orang-orang kebanyakan itu tidak bisa bersuara. Itu ruthless, tidak mengakar. Kalian yang hobi traveling, coba lihat dari satu ke kota lain, pemandangannya sama, itu aja. Pembangunan itu mengalami penyeragaman di mana-mana. Masyarakat tersisihkan dalam isu-isu pembangunan. Fenomena keempat dari pembangunan yang banyak disuarakan oleh kalangan NGO adalah voiceless situation. Voiceless situation itu pembangunan itu membungkam. Membungkam siapa? Membungkam orang-orang marginal, membungkam orang-orang yang di pedalaman, orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang terasing, orang-orang yang kita anggap tidak modern. Membungkam siapa lagi? Membungkam kaum perempuan yang voiceless. Membungkam siapa lagi? Membungkam orang-orang yang tersisihkan. Jadi pembangunan itu dipertanyakan, yang berhak menyuarakan pembangunan itu siapa? Dan satu tragedi lain dari pembangunan adalah pembangunan itu futureless, tidak punya masa depan. Kenapa? Karena ada eksploitasi. Semua pohon ditebang, semua danau dijadikan tempat untuk foto Instagram, semua desa dijadikan desa wisata, ekologi rusak, semuanya orang-orang hanya mengisi pemandangan di halaman-halaman Instagram pribadinya. Sementara orang-orang kampung tidak bisa menikmati kampung, kota, tanah leluhur, danau dan seterusnya. Jadi pembangunan itu featureless dari sisi ekologi, featureless dari sisi ekosistem, featureless dari sisi culture dan seterusnya. Next, dari situlah kemudian muncul gerakan-gerakan atau inspirasi NGO. Tadi saya sudah bilang bahwa NGO itu lahir karena dua fenomena besar, pembangunan dan globalisasi. Yang kedua, munculnya post-Westphalian solidarity atau solidaritas pasca Westphalian. Maksudnya begini, solidaritas pasca Westphalian itu adalah solidaritas yang tidak lagi mengukur aku negara ini, kamu negara ini, kalian negara A, kalian negara B. Enggak, sekarang orang disatukan oleh common issue. Oh, ini isu lingkungan, oh isu ini air, oh ini isu sampah dan seterusnya. Nah, isu-isu itulah yang menggerakkan kamu yang di Jakarta bergerak, kamu yang di Jogja bergerak, kamu yang di Brunei bergerak, di Bangkok bergerak. Tidak lagi ada urusan dengan nasionalisme, tapi urusannya dengan umat manusia. Itu namanya post-Westphalian solidarity. Terus munculnya kelas-kelas baru yang mengusung nilai-nilai baru. Tentu saja yang dimaksud dengan kelas-kelas baru di sini adalah kelas-kelas terdidik, kelas-kelas universitas, kelas-kelas orang-orang yang punya dimensi baru, pemikiran baru, sehingga dia punya cara pendekatan baru dalam mendekati dunia. Yang diantaranya mungkin ada yang udah post material orientation hidupnya. Oh, ternyata dunia ini
tidak cuma materi. Dunia ini harus punya nilai, harus punya value. Yang keempat, terbatasnya kapasitas negara. Jelas sekali bahwa NGO itu lahir karena negara udah kewalahan, pemerintah udah kewalahan menghandle banyak sekali isu dari A to Z, isu dari astronomi sampai zoologi, itu tidak mungkin dikuasai negara. Sehingga muncullah kekuatan ketiga yang bernama NGO. Dan yang kelima, secara politis kadang-kadang NGO juga muncul karena adanya network of dissent. Apa itu network of dissent? Dissent itu kan pembangkang. Jadi jaringan para pembangkang disatukan oleh